Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Handua Berbagi. Oh ya, terima kasih untuk para sahabat semua yang tetap setia di channel ini. Bagi sahabat semua yang belum bergabung, sahabat semua bisa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Karena dalam channel ini akan membahas tentang banyak hal yang bermanfaat bagi sahabat semua tentunya, baik di bidang usaha, motivasi, masalah dan solusi, dan banyak hal lainnya. Untuk pembahasan video kali ini kita persilahkan kepada Bapak Hendra. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam video kali ini saya tetap akan membahas pertanyaan dari sahabat Rongso. Itu ada dua pertanyaan yang masuk, itu saya gabungkan jadi satu karena hampir-hampir mirip ya. Hampir mirip. Yang pertama itu ada sahabat Rongso yang menanyakan, Mas, gimana caranya untuk mengikuti lelang di suatu kantor atau instansi? Nah, terus yang pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau supaya kita bisa bermitra dengan suatu perusahaan? Karena kebetulan informasi yang saya dapat bahwa di daerah tersebut ada perusahaan kelapa sawit dan juga ada pertambangan minyak, itu cukup besar itu ya. Jadi saya akan coba menjawab pertanyaan dari sahabat semua sesuai dengan kemampuan saya. Jadi kalau nantinya sahabat Rongso ada yang mungkin memiliki pengalaman yang lain di bidang ini, nanti bisa share, kita sama-sama berbagi. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya ketahui ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua, demi kemajuan usaha sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba akan jawab. Jadi begini ya sahabat Rongso, kalau untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya kita mengikuti lelang di sebuah instansi atau kantor? Sebelum kita mengikuti lelang, hal pertama yang perlu kita persiapkan adalah kelengkapan perizinan perusahaan kita. Jadi legal formal perusahaan kita ya. Baik itu akte pendirian perusahaannya, situs siupnya dan lain sebagainya, itu juga harus lengkap. Dan juga bukti pembayaran pajak terakhir ya, itu harus aktif ya. Jadi pajaknya juga harus tertib. Nah, setelah itu juga sahabat Rongso perlu diperhatikan masalah kompetensi atau kemampuan perusahaan sahabat semua ya. Baik itu kemampuan di bidang sumber daya manusianya, di tenaga kerjanya, juga di situ kemampuan untuk pengolahannya ya. Kalau limbah biasanya kalau untuk kertas itu ada kertas-kertas tertentu yang sebenarnya penting nggak penting banget. Kalau yang arsip terlalu penting kan itu memang nggak dikeluarkan oleh suatu instansi atau kantor tersebut ya. Tapi ada yang agak-agak penting, itu biasanya nanti di survei kelayakannya, ada mesin penghancur kertasnya enggak, seperti itu. Dan juga pengalaman untuk di bidang itu ya, pengalaman untuk pengolahan limbah di bidang itu biasanya ada peninjauan ya, kemampuan kita atau kompetensi kita di bidang itu. Nah, selain itu juga kemampuan kita di bidang finansial atau keuangannya ya. Karena apa? Ada beberapa kasus yang menang lelang ya, tapi kemampuan keuangannya itu tidak mencukupi ya, akhirnya barang itu nggak diambil. Jadi kalau untuk mengikuti lelang itu harus ada kemampuan finansialnya. Jadi seperti ya bank garansi lah, seperti itu. Jadi ada tabungan kita ya yang kita simpankan di bank atau kerjasama dengan pihak bank sebagai penjamin keuangan kita ya, yang bisa mengcover pembayaran kita di saat kita sudah memenangkan lelang. Tapi sebelum itu ya, telinga kita ya memang harus panjang-panjang. Jadi harus selalu menggali informasi kira-kira di instansi tersebut itu kapan akan melakukan lelang. Nah, setelah persiapan kita itu sudah cukup ya, barulah kita bisa melakukan pendaftaran di panitia lelang. Nah, dengan kelengkapan yang memang sudah cukup, baik itu perizinan, terus juga kompetensi perusahaan kita ya, kemampuan perusahaan kita itu sudah cukup, mudah-mudahan kemungkinan besar kita bisa memenangkan lelang tersebut. Dan juga yang juga penting adalah kepantasan
dalam kita melakukan penawaran harga. Jadi kita berikan harga yang pantas, jangan terlalu rendah, karena kalau lelang kan otomatis yang paling tinggi. Nah, untuk itu kita selalu mempelajari bentuk proyek atau lelang itu yang seperti apa, barangnya apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang kemitraan dengan sebuah perusahaan atau toko atau supermarket dan lain sebagainya. Kalau untuk kemitraan ini biasanya ada satu perusahaan ya, itu berdiri di satu tempat, itu ada kontribusi ke daerah setempat ya. Untuk itu sahabatku bisa memanfaatkan ya orang-orang yang berpengaruh di lingkungan tersebut untuk menembus itu ya. Jadi ajak apa itu perangkat desa atau orang yang berpengaruh di situ di lingkungan perusahaan itu untuk melobi ke dalam perusahaan ya, dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Mungkin dari pengolahan limbah kita ya, ada kontribusi yang kita berikan ke warga setempat berupa uang kas dan lain sebagainya, seperti itu. Karena kalau kita ujuk-ujuk dari luar langsung mau mitra di situ ya, itu nanti biasanya ya orang-orang kampung situ akan protes ya. Biasanya ada pembangunan sebuah hotel ataupun proyek-proyek tertentu ataupun istilahnya mall dan lain sebagainya, itu memberikan seperti prioritas lah untuk warga setempat ya, untuk bisa memberikan manfaat ya. Mungkin entah di bidang tenaga kerjanya diserap dari sebagian orang-orang di seputar situ, atau mungkin juga pengolahan limbahnya dikelola oleh warga situ untuk bisa menambah income bagi warga di seputaran situ. Nah, dengan begitu otomatis yang bisa kita lakukan yaitu kita coba mencari orang-orang yang berpengaruh ya. Atau syukur-syukur kalau bisa perangkat desanya ya, kita ambil, kita memberikan kontribusi kas desa nantinya dan lain sebagainya, seperti itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, baik itu finansial kita apapun perusahaan kita udah merasa besar terus kita mau langsung ke situ, itu kok rasanya agak sulit. Jadi perlu dilakukan lobby-lobby ya ke tempat yang kita akan bermitra. Tapi juga sebaiknya ya, walaupun kita pengolahannya itu hanya bermitra, alangkah baiknya kalau kita sudah memiliki izin-izinnya, karena itu nantinya untuk jangka panjang. Jadi dalam MOU-nya nanti ada kekuatannya ya. Tapi kalau kita hanya dikelola personal ya, itu nanti bisa kalah dengan yang lainnya ya. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit apa yang saya ketahui dan sedikit apa yang pernah saya alami ya. Sekali lagi, kalau sahabatku semua kebetulan ada yang mengalami kasus yang hampir sama, tapi mungkin penerapannya berbeda, karena masing-masing tempat itu ada yang berbeda. Ada yang sistem tunjuk karena kenal dengan pejabat atau apa saling tunjuk kayak istilahnya dari keluarga dan lain sebagainya. Ini yang untuk ngelola limbah yang ini ya, ada yang seperti itu. Ada yang juga sistem lelangnya memakai satu CP pendamping ya. Kalau yang saya pernah alami di bidang pemborong ya, itu biasanya kalau untuk lelang itu ada CP pendamping ya, yang mendampingi kita sehingga saling melakukan penawaran. Nanti penawaran yang tertinggi itu yang akan menang. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.